Ini saya rasa sudah agak pagi. Alhamdulillah, saya sudah melewati 5 kerajaan. Berarti di sini misi saya bisa dikatakan selesai, Lur. Tapi saya belum mendapatkan apa yang saya cari selama ini, yaitu pusaka batu palingkir ya. Dan ini saya juga menunggu kabar dari Mbah Wongso Prayoga juga ini. Dia nggak WA, nggak apa. Saya nggak tahu dia sekarang di mana. Apakah misi dia sudah selesai atau belum? Pada intinya saya sudah melewati 5 kerajaan. Dan tadi baru raja yang terakhir, yaitu Raja Baguli. Alhamdulillah dia ingin bertobat dan menjadi muslim ya, Lur. Alhamdulillah. Dan saya rasa yang Samsana pun sudah datang ke kerajaan Baguli itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tunggu dulu, Lur. Saya merasakan ada sesuatu yang pekat ini terasa sejuk ini. Tiba-tiba datang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Siapa itu, Lur? Tiba-tiba nampak di depan saya persis, Lur. Dia berada di depan saya. Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekatlah. Baiklah. Sebelumnya mohon maaf, siapakah gunungan? Mengapa tiba-tiba datang? Diriku adalah Syekh Nur Hamid. Lantas kedatangan gunungan kemari untuk apa menurut saya? Manusia di dunia ini banyak orang yang mengejar pusaka. Banyak yang mencari kekuatan. Banyak yang mendambakan keistimewaan. Tetapi sedikit sekali yang memahami bahwa pusaka sejati bukanlah sesuatu yang bisa dicari, melainkan sesuatu yang layak atau sesuatu yang akan datang kepada mereka yang layak. Seperti halnya matahari yang tidak pernah mengejar cahaya. Seperti halnya samudra yang tidak pernah meminta air. Begitu pula pusaka yang sejati. Ia tidak perlu dikejar, tetapi akan memilih sendiri siapa yang pantas memegangnya. Mereka yang mencari pusaka hanya demi kekuatan akan tersesat. Mereka yang menginginkannya hanya demi kebanggaan akan dihancurkan oleh pusaka itu sendiri. Tetapi mereka yang menunggu dengan hati yang bersih, dengan niat yang lurus, dengan pemahaman yang mendalam, merekalah yang akan dipilih oleh pusaka. Dan ketahuilah,
Pusaka sejati bukanlah tentang besi yang ditempa, bukan tentang benda yang berkilau, bukan tentang sesuatu yang bisa dipegang, tetapi ia adalah bagian dari hukum keseimbangan, bagian dari ilmu yang telah ada sebelum dunia diciptakan. Ketahuilah manusia, tidak semua orang mampu membawa pusaka, karena sejatinya pusaka bukanlah alat untuk memperkuat diri, tetapi sebuah amanah yang harus dijaga. Seperti seorang raja yang harus bijak dalam menggunakan kekuasaannya. Begitu pula, pemegang pusaka harus memahami tanggung jawab yang menyertainya. Banyak orang yang mengira bahwa memiliki pusaka berarti memiliki kekuatan. Tetapi mereka tidak sadar bahwa semakin besar pusaka yang kau pegang, semakin berat beban yang harus kau pikul. Jika kau tidak siap, maka pusaka itu akan menjadi bumerang bagimu. Seperti api yang bisa menerangi, tetapi juga bisa membakar. Seperti pedang yang bisa melindungi, tetapi juga bisa melukai. Begitu pula dengan pusaka. Jika kau memiliki, atau jika kau tidak memiliki hati yang benar, maka pusaka ini bukanlah perlindungan bagimu, melainkan kutukan yang akan menghabisimu. Karena itu, sebelum seseorang menerima pusaka, ia harus terlebih dahulu menerima ilmu. Sebelum seseorang membawa pusaka, ia harus terlebih dahulu membawa kebijaksanaan. Apakah kau mendengarkan, manusia? Saya mendengarkan langsung. Apakah ada lagi yang ingin sampaikan kepada saya? Tentu saja, pusaka bukanlah hal yang dapat membuatmu kebal, tetapi hal yang membuatmu berjalan dalam keseimbangan. Banyak orang mengira bahwa pusaka akan membuat mereka tak terkalahkan. Mereka berpikir bahwa dengan pusaka mereka bisa menjadi kuat, lebih sakti, lebih berkuasa. Tetapi mereka lupa bahwa yang membuat seseorang tak terkalahkan bukanlah pusaka di tangannya, melainkan keseimbangan dalam dirinya. Orang yang mengira bahwa pusaka adalah segala-galanya, sesungguhnya telah kalah sebelum bertarung. Karena pusaka sejati bukanlah yang membuatmu kuat, tetapi yang membuatmu berjalan dalam keseimbangan. Seperti ombak di lautan
yang selalu bergerak, tetapi tidak pernah keluar dari jalurnya. Seperti angin yang bertiup tetapi tetap dalam kendalinya. Begitu pula seseorang pemegang pusaka. Jika hatinya tidak seimbang, maka ia akan terseret dalam arus pusaka itu sendiri. Ingatlah manusia, seseorang yang kuat bukanlah dia yang memiliki senjata terbaik, tetapi dia yang memiliki hati yang paling teguh. Pusaka adalah ilmu yang berbentuk fisik. Manusia, pusaka bukanlah sekedar benda. Ia adalah ilmu yang menjelma dalam bentuk fisik. Ia bukan hanya besi, bukan hanya kayu, bukan hanya batu, tetapi ia adalah ilmu yang telah dikunci dalam bentuk tertentu, menunggu untuk dibuka oleh orang yang tepat. Banyak orang yang bisa memiliki pusaka, tetapi sedikit sekali yang benar-benar bisa membukanya. Karena pusaka sejati tidak bisa digunakan oleh tangan kosong. Ia hanya bisa digunakan oleh mereka yang memahami ilmunya. Apa yang dimaksud? Ilmu tentang keseimbangan, ilmu tentang cahaya dan kegelapan, ilmu tentang hakikat diri dan makna hidup, ilmu yang lebih besar dari sekedar membaca mantra atau menguasai kekuatan fisik, ilmu yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Karena itu, jika seseorang memegang pusaka tanpa ilmu yang cukup, maka pusaka itu akan menjadi beban yang menghancurkannya. Manusia, sebelum pusaka ini saya berikan, aku ingin kau bertanya pada dirimu sendiri, apakah kau benar-benar siap? Karena yang layak memegang pusaka bukanlah mereka yang berani, tetapi mereka yang rendah hati. Bukan mereka yang kuat, tetapi mereka yang bijaksana. Bukan mereka yang mengejar kekuasaan, tetapi mereka yang mencari kebenaran. Jangan pernah meminta pusaka ini jika hatimu masih penuh ambisi dunia. Jangan pernah menerima pusaka ini jika kau menginginkannya untuk kepentingan dirimu sendiri. Karena pusaka ini diberikan kepada mereka yang serakah, tetapi kepada mereka yang memiliki hati yang jernih. Karena ketika seseorang menerima pusaka, maka ia telah menerima amanah yang tidak bisa ditinggalkan. Jika kau menerima pusaka ini, maka kau telah berjanji kepada langit dan bumi
bahwa kau akan menggunakannya dengan benar. Dan langit serta bumi akan menjadi saksi atas setiap langkahmu. Manusia, aku tidak akan memberikan pusaka ini, karena sebelum kau menerimanya, kau harus memahami terlebih dahulu apa yang sedang kau amanahkan. Kau harus mengosongkan hatimu dari keinginan dunia, dan kau harus memastikan bahwa kau siap menerima beban ini. Ya, Syekh. Insya Allah. Dengan senang hati saya siap menerima semua beban. Karena ini adalah sebuah amanah yang telah saya dapatkan demi mendapatkan pusaka batu paling kiri itu. Karena pusaka ini bukan sekedar benda, ia adalah kunci. Dan seperti semua kunci, ia bisa membuka sesuatu yang baik, tetapi juga bisa membuka sesuatu yang berbahaya. Baiklah, Syekh. Insya Allah saya sudah memahami bahwa pusaka ini bukanlah sekedar benda, tapi di sini saya hanya menjalankan amanah yang saya rasa juga cukup berat. Tapi alhamdulillah saya tidak mundur sedikit pun. Saya tetap akan berpegang pada amanah ini, karena tugas ini keemban bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk kemaslahatan umatnya. Baik, aku melihat keyakinan di matamu, tetapi keyakinan saja belum cukup. Kau harus membuktikan bahwa kau memiliki pemahaman yang mendalam, bahwa kau tidak hanya berpegang pada semangat, tetapi juga pada ilmu dan kebijaksanaan. Sebelum aku menyerahkan pusaka ini kepadamu, aku akan memberikan satu ujian terakhir. Aku akan memberimu pertanyaan yang sangat sulit. Sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh mereka yang memahami hakikat, logika, hikmah, dan keseimbangan. Baiklah, insya Allah saya siap menjawab pertanyaan dari jenengan. Silahkan. Pertanyaan, sebuah ujian logika dan hikmah. Bayangkan ada sebuah jembatan panjang yang menghubungkan dua dunia. Dunia kebaikan dan dunia keburukan. Jembatan ini hanya bisa dilalui satu kali. Dan begitu seseorang melewatinya, ia tidak bisa kembali. Di ujung jembatan pertama berdiri seorang lelaki bijak, tetapi
ia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Ia hanya memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Di ujung jembatan kedua, berdiri seorang lelaki kuat, tetapi ia tidak memiliki kebijaksanaan. Ia bisa bertahan hidup dengan kekuatannya, tetapi ia tidak memiliki pemahaman tentang kehidupan yang benar. Kini, kau berdiri di tengah-tengah jembatan itu. Kau hanya bisa memilih satu orang untuk kau ajak menyeberangi jembatan menuju dunia yang seimbang. Siapa yang akan kau pilih? Apakah kau akan membawa lelaki bijak yang tidak memiliki kekuatan, atau lelaki kuat yang tidak memiliki kebijaksanaan? Dan mengapa kau memilihnya? Pertanyaannya sungguh sangatlah rumit juga. Ini tentang logika juga. Wahai saya, jika aku memilih lelaki bijak, maka dunia akan dipenuhi dengan ilmu, tapi tidak ada yang bisa melindungi ilmu itu. Namun jika saya memilih lelaki kuat tadi, maka dunia akan memiliki perlindungan, tetapi tanpa ada kebijaksanaan. Nanti dulu. Lalu, siapa yang akan kau pilih? Saya akan memilih lelaki bijak. Mengapa? Bukankah dunia tanpa perlindungan akan mudah dihancurkan oleh kejahatan? Karena di sini kebijaksanaan adalah sumber segala kekuatan. Jika seseorang memiliki ilmu yang benar, maka ia bisa mengerjakan kebijaksanaan kepada orang lain tentang kebaikan tentunya. Dan pada akhirnya kebijaksanaan akan melahirkan kekuatan yang lebih besar tentunya. Tetapi jika saya tadi memilih laki-laki yang hanya memiliki kekuatan, maka dunia akan berada dalam ketidakseimbangan. Karena kekuatan tanpa kebijaksanaan hanyalah kehancuran yang tertunda. Tapi, bagaimana jika dalam perjalanan lelaki bijak itu mati karena tidak memiliki kekuatan? Apa gunanya kebijaksanaan jika ia tidak bisa bertahan hidup? Wahai saya, lelaki bijak mungkin tidak memiliki kekuatan untuk fisiknya ya, tetapi ia memiliki kekuatan lain yang lebih besar. Ada dulu kekuatan untuk menanamkan pemahaman, maksud saya kekuatan untuk menanamkan pemahaman seperti itu saya. Jika saya memilihnya, maka ia bisa mengajarkan ilmu kepada mereka yang memiliki kekuatan, dan dengan itu keseimbangan akan terbentuk dengan sendirinya. Terus sebaliknya, jika aku tadi memilih lelaki kuat tanpa kebijaksanaan,
maka kekuatan itu tidak akan pernah bisa digunakan dengan benar. Sebuah pandangan tanpa tangan yang bijak akan menebas siapa saja tanpa arah dan tujuannya. Sedangkan ilmu yang benar bisa menjadikan sebuah alat itu ataupun digambarkan sebagai pedang itu adalah alat untuk perlindungan yang suci. Ya. Bagus. Tetapi bagaimana jika lelaki kuat itu memiliki hati yang baik? Bukankah kebaikan lebih penting daripada kebijaksanaan? Seperti ini. Ya. Kebijaksanaan ataupun kebaikan tanpa kebijaksanaan hanyalah harapan kosong. Berapa banyak makhluk baik yang tertipu karena mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup. Ya. Berapa banyak orang yang memiliki niat baik tetapi justru terjerumus karena mereka tidak memahami jalan yang benar. Ya. Kebaikan itu memang penting, tapi kebijaksanaan adalah cahaya yang menuntun kebaikan ke arah yang benar. Jika seseorang kuat tapi tidak memiliki kebijaksanaan, maka ia akan mudah dimanfaatkan oleh orang yang memiliki niat buruk. Tetapi jika seseorang yang bijak, ia bisa menuntun kekuatan itu menuju jalan yang benar. Ya. Jadi, kau percaya bahwa kebijaksanaan lebih penting daripada kekuatan? Tentu saja, Sir. Karena kebijaksanaan adalah kekuatan yang sejati, Sir. Jawabanmu benar, tetapi juga salah. Maaf sebelumnya, apa yang jenengan maksud? Karena keseimbangan sejati bukanlah memilih salah satu, tetapi menciptakan harmoni di antara keduanya. Jika kau hanya memilih kebijaksanaan, maka dunia akan memiliki ilmu, tetapi tidak memiliki perlindungan. Jika kau hanya memilih kekuatan, maka dunia akan memiliki perlindungan, tetapi tidak memiliki arah. Tetapi seorang pemimpin sejati bukanlah yang memilih salah satu, melainkan yang mampu menyatukan keduanya. Sekarang aku tahu bahwa kau telah memahami inti dari ujian ini. Jika kau ingin menerima pusaka, maka kau harus ingat, pusaka bukan hanya kekuatan. Apakah kau dengar? Ini mendengarnya, Sir. Pusaka bukan hanya kekuatan, bukan hanya kebijaksanaan, tetapi ia adalah keseimbangan antara keduanya. Baik, Sir. Saya mengerti. Terima kasih banyak. Kalau begitu, bersiaplah, karena sebentar lagi aku akan menyerahkan kepadamu pusaka yang telah lama dijaga. Manusia, kau telah
telah menjawab pertanyaanku dengan baik. Kau memahami bahwa dunia tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan. Kau memahami bahwa manusia tidak hanya butuh perlindungan, tetapi juga arah yang benar. Sebelum aku memberikan pusaka ini kepadamu, aku ingin bertanya satu hal terakhir. Baiklah, silahkan. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaanmu dengan baik dan benar. Baiklah, jika suatu hari nanti kau dihadapkan pada pilihan antara pengorbanan dirimu demi kebaikan umat atau mempertahankan pusaka ini agar tetap dalam genggamanmu, mana yang akan kau pilih, manusia? Insya Allah aku akan mempertahankan pusaka ini, Syekh. Bukan karena aku takut mati, tetapi karena pusaka ini adalah amanah. Jika pusaka ini jatuh ke tangan yang salah, maka dunia akan berada dalam kekacauan. Tetapi jika aku harus mengorbankan hidupku untuk menjaga keseimbangan, aku tidak akan ragu untuk melakukannya, Syekh. Jawabanmu menunjukkan bahwa kau telah memahami amanah sejati. Ingatlah, pusaka ini bukan untuk kepentingan pribadi. Ini adalah titipan yang harus dijaga hingga waktunya tiba untuk diteruskan kepada yang lain. Maka, bersiaplah menerima pusaka Batu Palingkir. Baiklah ya. Ulurkan tanganmu. Lihatlah baik-baik. Itulah pusaka Batu Palingkir. Sebuah pusaka yang telah dijaga selama ratusan tahun. Tidak ada yang bisa membukanya kecuali mereka yang telah memahami hakikatnya. Ini berarti memang hanya sebuah batu, Syekh. Ya, itu adalah sebuah batu. Akan tetapi, jangan tertipu oleh bentuknya. Pusaka itu bukan pusaka biasa. Batu itu memiliki kekuatan yang tersembunyi dan hanya bisa diaktifkan oleh mereka yang benar-benar memahami keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sebenarnya apa yang terjadi, Syekh? Itu adalah ujian terakhir. Jika kau bisa mengendalikan energinya, maka batu itu benar-benar mengakui dirimu sebagai pemiliknya.
rasakan. Bagaimana? Nanti ini sungguh sangat, saya rasa ini saya baru memegang benda seperti ini, Seth. Apakah kau melihat gambaranmu sendiri? Kau harus bisa melawannya. Jangan sampai gambaran itu menguasai dirimu. Jangan sampai kau terjebak dalam ilusi itu, manusia. Saya bukanlah siapa-siapa, wahai makhluk. Saya hanyalah seorang hamba yang diberikan amanah. Aku bukan pemilik pusaka ini. Aku hanya dijadikan penjaga sementara. Bagaimana? Apakah tubuhmu sudah terasa ringan sekarang? Alhamdulillah. Baiklah. Sekarang pusaka itu telah memilihmu. Ingatlah, batu itu bukan alat untuk bertarung, tetapi alat untuk menjaga keseimbangan. Jika kau menyalahgunakannya, maka ia akan menghancurkanmu. Tetapi jika kau menggunakannya dengan benar, maka ia akan menjadi kunci untuk melindungi dunia. Baiklah. Manusia, engkau kini telah dipercaya untuk membawa pusaka itu. Tetapi ingat, pusaka itu bukan milikmu semata. Ia hanyalah anugerah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Apakah kau mendengarkan suara itu? Ya, saya mendengarnya, Syekh. Itu seperti suara la ilaha illallah. Benar. Suara itu juga menunjukkan bahwa di hari ini adalah hari yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Berarti di pagi hari nanti itu sudah awal bulan Ramadan. Jadi berarti awal puasa. Benar. Bertepatan di bulan suci ini, saya juga akan sedikit menjelaskan mengenai pusaka batu palingkir. Baiklah, silakan, Syekh. Ketahuilah, salah satu manfaat terbesar dari
Pusaka Batu Palingkir adalah kemampuannya untuk menyatukan hati. Dimanapun pusaka itu berada, ia akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan. Seorang pemimpin yang memilikinya akan selalu mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Seorang saudara yang memilikinya akan selalu berada dalam ikatan persaudaraan yang kuat. Tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian, karena pusaka itu memancarkan energi yang mendamaikan. Maka gunakanlah ia untuk mendamaikan mereka yang berselisih, untuk mempererat hubungan saudara, dan untuk menjadikan tempat di mana kau berpijak penuh dengan keharmonisan. Dan yang kedua, barang siapa yang menjaga pusaka itu, di dekatnya hatinya akan dipenuhi dengan ketenangan. Ia tidak akan mudah gelisah, tidak akan mudah marah, dan tidak akan mudah tergoda oleh hawa nafsu. Pusaka itu membawa keseimbangan dalam hati. Ia menenangkan pikiran, menjernihkan perasaan, dan menumbuhkan niat baik dalam setiap langkah. Maka, jika engkau menemui seseorang yang hatinya resah, yang pikirannya kalut, yang jiwanya terombang-ambing oleh dunia, berikanlah keberkahan dari pusaka itu kepadanya, agar ia kembali menemukan ketenangan di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, menjaga keselamatan dan perlindungan dari mara bahaya. Setiap pemegang pusaka Batu Palingkir akan selalu mendapatkan perlindungan dari segala keburukan. Pusaka itu bukanlah alat untuk kebal dari senjata atau kekuatan duniawi, tetapi ia adalah perisai dari hal-hal yang tidak terlihat. Ia menjaga dari fitnah, dari bahaya yang datang secara halus, dari orang-orang yang berniat jahat, dan dari niat buruk yang disembunyikan dalam hati manusia. Maka, jika engkau melihat seseorang yang sedang dalam kesulitan, seseorang yang dikejar oleh ketidakadilan, seseorang yang hidupnya terancam karena kejahatan, gunakanlah keberkahan dari pusaka itu untuk melindunginya, karena pusaka itu hadir bukan untuk satu orang saja, tetapi untuk kemaslahatan umat. Dan yang keempat, membuka pintu rezeki dan kemakmuran. Ketahuilah bahwa setiap pusaka yang berasal dari energi suci akan selalu membawa keberkahan dalam kehidupan pemiliknya. Pusaka Batu Palingkir adalah salah satu pusaka yang membuka pintu rezeki bagi mereka yang menjaganya dengan hati yang bersih. Tetapi ingat, rezeki bukan hanya dalam bentuk harta, juga
bisa berupa ilmu yang bermanfaat, kesehatan yang terjaga, pertemanan yang tulus, dan kesempatan yang selalu datang dalam hidup. Barang siapa yang menjaga pusaka itu dengan hati yang tulus dan tidak tamak, maka segala urusannya akan dipermudah, segala pekerjaannya akan dilancarkan, dan ia akan selalu berada dalam keberkahan. Dan yang kelima, memperkuat kebijaksanaan dan ketajaman hati. Seseorang pemimpin yang baik bukan hanya kuat dalam fisik, tetapi juga kuat dalam kebijaksanaan. Pusaka Batu Palingkir adalah pusaka yang akan menajamkan hati dan pikiran, sehingga setiap keputusan yang kau ambil akan selalu mengarah kepada kebaikan. Ia akan membantumu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ia akan membantu memahami niat seseorang tanpa harus mendengarkan kata-katanya. Ia akan membantumu membedakan mana yang benar dan mana yang hanya terlihat benar di permukaan. Karena itu, gunakanlah mustika atau pusaka itu untuk membimbing mereka yang masih ragu, untuk menuntun mereka yang tersesat, untuk menghindarkan dirimu dari kesalahan yang tidak perlu. Lalu, memberikan ketenangan dalam ibadah. Ketahuilah bahwa tidak ada pusaka yang lebih besar daripada ketaatan kepada Allah. Pusaka Batu Palingkir adalah pusaka yang akan membantumu mendekatkan diri kepadanya. Ia akan menjernihkan hatimu saat kau berzikir. Ia akan menguatkan tekadmu saat kau bersujud. Ia akan menjadikan setiap ibadahmu lebih khusyuk dan setiap doamu lebih mudah dikabulkan. Tetapi ingat, pusaka itu bukanlah alat untuk mendapatkan keajaiban secara instan. Ia hanyalah jalan agar kau lebih mudah menemukan keajaiban dalam ibadahmu sendiri. Dan yang terakhir, berbagilah keberkahan ini kepada saudaramu. Manusia, kini pusaka itu telah menjadi bagian darimu. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa ia hanya milikmu sendiri. Gunakanlah ia untuk orang banyak. Berikan keberkahannya kepada saudara-saudaramu. Jika mereka membutuhkan perlindungan, bantulah mereka. Jika mereka membutuhkan ketenangan, hiburlah mereka. Jika mereka tersesat, tuntunlah mereka dengan kebijaksanaan yang telah kau pelajari. Karena seorang pemilik pusaka sejati bukanlah dia yang menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi dia yang membagikan keberkahannya kepada sebanyak mungkin orang. Pergilah manusia,
Gunakanlah pusaka itu dengan sebaik-baiknya. Dan ingatlah, kau bukan pemiliknya, tetapi hanya seorang penjaga yang dipercayakan untuk menjaga keseimbangan dunia. Terima kasih banyak atas undangan-undangannya, atas semua yang telah diberikan kepada saya, dan insya Allah saya akan menjaga batu ini dan memberikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Jika seperti itu mungkin saya akan pamit dari kata pengiringan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk besar-besarnya. Baiklah, mungkin pertemuanku dengan dirimu cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apalagi kalem nih teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, ternyata banyak banget ini. Aduh teman-teman, alhamdulillah. Dan saya tadi itu syekhnya bernama Syekh Abdul Hamid ya, dia menjelaskan tentang batu palinkir ini. Ternyata wujudnya itu seperti ini, dan dia menyuruhku untuk pergi. Berarti saya harus pergi nih, ini terlalu terang sini. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah mengikuti. Tadi juga dapat lagi wejangan-wejangan yang cukup bagi saya itu dapat dipahami, dan semuanya insya Allah baik-baik semua itu wejangannya ya. Nih, maaf nih. Nah, wujudnya seperti ini. Dan seperti yang tadi diamanahkan juga tadi, bahwasanya pusaka ini bukan sepenuhnya milik saya ya. Ya memang saya hanya mendapat amanah ini, juga nanti saya langsung konfirmasi sama Mbah Wongso ini untuk memberitahu bahwa saya sudah mendapatkan pusaka ini. Ini kayak, mohon maaf ini ya, ini begini kayak telur bebek ini, telur apa, puyuh. Iya ya, sebuah batu. Baiklah, jika seperti itu, alhamdulillah, berarti misi saya sudah selesai. Batu palintir sudah saya dapatkan, tinggal nanti saya menunggu Eyang Subejo ya. Alah iya, tadi nggak tanya juga ya, agar saya dikirim untuk pulang. Dan alhamdulillah lur, hari ini sudah jam berapa ini, melewati jam 2 pagi ya. Berarti besok sudah mulai puasa. Besok nanti siang itu sudah puasa, nanti pagi ya. Dan saya pengen segera pulang. Syukur pisan saya sampai rumah masih kondisi sahur ya. Pasti istri saya sedang menyiapkan untuk sahur ya, karena dia pun tidak tahu saya pulangnya kapan ya. Semoga saja saya bisa berpuasa di hari pertama beserta keluarga, amin. Dan jangan lupa bagi kalian marhaban ya Ramadan. Baik lur, mungkin saya akan menunggu Eyang Subejo dari sini. Saya akhiri video pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lur, kata-kata untuk hari ini: sikil geplek, tangan geplek, awak geplek, tulu tambah nek. Nah itu.